Melanjutkan hasil pertemuan Agus Salim dan Farhad Abbas dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, hari ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan yang digelar pasca beberapa hari sebelumnya terjadi pula pertemuan antara Menteri Sosial dengan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, hingga terungkap bahwa penggalangan donasi yang dilakukan Novi dan Denny melanggar undang-undang yang berlaku saat ini, namun dimaklumi. Lantas, seperti apa hasil pertemuan Agus Salim didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas dengan Menteri Sosial atau pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia hari ini? Benarkah di tengah upaya Menteri Sosial mencari solusi atas kisru donasi Agus versus Novi, pihak Novi meminta Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang untuk menjadi kuasa hukumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kisru donasi 1,5 miliar rupiah yang kian keruh dengan Pratiwi Novianti, akhirnya penantian Agus Salim untuk bertemu Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, akhirnya terpenuhi hari ini. Pertemuan ini terjadi setelah sebelumnya Denny Sumargo dan Novi pun diundang bertemu dengan Menteri Sosial terkait kisruh donasi 1,5 miliar rupiah Agus versus Novi. Maka hari ini giliran Agus yang mendatangi kantor Kementerian Sosial berdasarkan undangan dari Menteri Sosial dengan tujuan mencari solusi dari kisruh donasi yang kian keruh dan terjadi saat ini. Dan setelah melakukan pertemuan hari ini antara Agus dan tim kuasa hukumnya Farhad Abbas dengan Menteri Sosial, maka tercapailah hasil terkait kisruh donasi Agus. Lantas, seperti apa penjelasan dari Agus dan Farhad Abbas usai bertemu dengan Menteri Sosial hari ini? Alhamdulillah, kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli, dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain Pak Yasin yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhad disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami. Lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhad ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya.
ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar, pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota, kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi yang terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Sipul dan jajaran, teman-teman yang tetap setia penjelasan norma dan teman-teman dan beberapa donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawannya tentang karena ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus. Karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Yang masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran tuh Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri memujuk orang sana memujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau ada orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan. Itulah bentuk kerendahan hati kami dan teman-teman juga. Habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri. Nanti kita buat yayasan sendiri lah juga. Yayasan Farhat, yayasan yang penuh perhatian. Ya, pertemuan ini nanti menjadi pesan kepada para donatur juga. Mudah-mudahan kembali ke niat semula. Saya yakin para donatur itu juga tulus semua, tulus dan spontan. Ketika Mas Densu atau mendengar pengumuman ada pengumpulan uang untuk pengobatan Mas Agus Salim, secara spontan itu mereka membantu untuk keperluan Mas Agus Salim. Jadi harus kembali ke situ. Bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya.
Rasa lega di pihak Agus Salim karena akhirnya bisa bersua secara langsung dengan Menteri Sosial dalam pertemuan yang digelar hari ini. Lantas, pasca pertemuan Agus dengan Kementerian Sosial, langkah apa saja ke depan yang bakal ditempuh oleh Agus dan Farhad Abbas terkait uang donasi yang saat ini masih berada di rekening yayasan milik Novi? Puas nggak? Puas. Apa yang menurut Agus puas? Ya nanti kita lihat aja prosesnya. Pak Menteri, pesan apa sih ke Mas Agus itu? Ada pesan kah? Ya doain aja yang terbaik. Mas Agus akan diperlukan kembali dengan Mbak Novi ini seperti apa mungkin? Kita lihat prosesnya ya nanti. Siap, tapi siap Mas. Siap. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu. Sesuatu yang positif ya, Bapak Mensos ini bersifat memfasilitasi untuk menjadi mediator agar supaya terjadi damai atau islah dari kedua belah pihak. Karena kan yang ada ini selama ini yang datang ini selalu memperkeruh ya. Makanya nggak heran kalau teman-teman lihat Novi itu udah berapa kali ganti lawyer ya di situ. Nah, bisa dilihat dari pihak Agus ini lawyernya selalu konsisten. Dari awal adalah Bang Farhad Abbas, ditambah dengan saya sendiri dari LQ, dan orang-orang juga berpendapat kalau Alvin dari LQ udah turun, berarti ini dalam waktu dekat pasti selesai. Dan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus. Karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Ya masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran itu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Lantas, seperti apa keterangan pihak Kementerian Sosial usai bertemu dengan pihak Agus Salim dan sebelumnya dengan Denny Sumargo serta Pratiwi Novianti? Akankah pihak Kementerian Sosial melihat masih ada jalan keluar berupa perdamaian antara pihak Agus dengan Novi dan Denny Sumargo? Ataukah malah pihak Kemensos justru melihat adanya kebuntuan di antara pihak-pihak yang berseteru seputar kisru donasi 1,5 miliar rupiah Agus versus Novi CS? Ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Iya, undangan ya, perihal undangan itu kita sebagai yayasan tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap regulator, yakni dalam hal ini Kemensos ya, maupun Dinas Sosial Provinsi Kabupaten. Ya, kalau memang ada undangan selayak sepatutnya pasti kita penuhi. Gitu. Yang selama ini berjalan pun juga seperti itu. Berarti nantinya dari pihak Tenopi udah siap aja mungkin kalau misalkan nanti mengedepankan itikat baik gitu kan. Adapun undangan ini yang kita tangkap mungkin informasi dari rekan-rekan media adalah satu itikat baik gitu ya. Itu sih. Cover untuk pengobatan mata Mas Agus kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi pada tujuan utama pengumpulan yang di sini juga kan untuk itu gitu kan. Maka kalau itu semua sudah terpenuhi lalu apa kan itu aja. Gitu. Nah, kalau merujuk pada aturan itu kan aturannya mengarahkan kepada
penyaluran ke penerima manfaat lain yang terdaftar di Kemensos ataupun di yayasan gitu ya. Agus Salim akhirnya bertemu dengan Menteri Sosial hingga tercapai beberapa hasil pertemuan yang penting di tengah kisruh donasi dengan Novi. Lantas benarkah Novi meminta Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang untuk menjadi kuasa hukumnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Dua kali proses mediasi deadlock membuat kisruh donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim versus Novi kian keruh dan berlarut-larut. Bahkan kabarnya lagi, belakangan ini sejumlah kuasa hukum Novi kabarnya memilih mengundurkan diri. Lalu terungkap pula dari pengakuan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang bahwa Novi kemarin dan Gary Julian telah menyambangi kantor hukumnya lantaran ingin meminta dirinya menjadi bagian dari tim kuasa hukum Novi. Tapi Ricky Sitohang mengaku belum memberikan jawaban ya atas tawaran tersebut lantaran dirinya masih harus mempelajari terlebih dahulu pokok permasalahan di balik kisruh donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim versus Novi dan menempatkannya sesuai konstruksi hukum yang jelas. Karena itu pula Ricky mengaku tak mau serta-merta untuk menerima tawaran Novi menjadi kuasa hukumnya. Sejauh ini Ricky Sitohang baru sebatas memberikan konsultasi hukum kepada Novi terkait kisruh yang dihadapinya. Beberapa hari yang lalu dari pihak asistennya nelfon saya juga ya, mohon ketemu dengan saya, aku berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu, tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Tadi mereka datang kemarin ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya, sehingga saya sampaikan dulu. Dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang. Ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Gary yang datang. Kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak, belum. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia maju di jepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya. Sementara itu, Pratiwi Novianti kemarin juga membenarkan bahwa dirinya telah mendatangi kantor hukum Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang untuk sebatas melakukan konsultasi hukum. Dari beliau, Novi mendapat banyak ilmu terkait hukum untuk kisruh donasi yang dihadapinya saat ini dengan Agus Salim. Namun, Novi mengaku Irjen Pol Purnawirawan Ricky belum menjadi kuasa hukumnya. Saat ini, kuasa hukumnya masih dari Setara Institut untuk urusan pidana. Konsul, ya.
Beliau baik banget ya. Baik banget, responnya bagus. Terus kita bukan itu sih, kita yang minta waktu beliau ya untuk atas apa namanya ya mediasi juga gitu kan, rangkaian. Memang sebelumnya Teteh tuh sempat sering memperhatikan statement-statement beliau ya di media, dan memang dari awal Teteh memang mau konsul lah, sebagai beliau tuh kan berpengalaman di bidang penyidikan gitu kan, dan sekarang sebagai advokat tentunya pasti punya pandangan yang relevan untuk perihal ini gitu ya. Belum baru konsul. Kalau konsul kan tetap di Setara Institut ya, masih Tapi untuk kedepannya kita belum tahu lagi. Iya, untuk kedepannya lagi kita sempat ada pembahasan dengan Bapak Jenderal gitu kan, kalau memang aku ada apa-apa, beliau siap turun tangan. Katanya seperti itu. Kalau Novi terjepit, beliau langsung turun. Gitu. Kalau beliau sih banyak mengajarkan ya, Mas, dari segi hukum gitu. Terus kayak saya harus seperti apa, menambah wawasan juga terkait kasus-kasus ini gitu. Lebih ke arah situ sih. Lebih memberikan pemahaman, membedah unsur-unsur terkait perihal apa-apa, laporan-laporan yang sudah diberikan gitu kan, jangan takut gitu kan. Kita udah banyaklah dapat masukan ya, sangat bagus sekali. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.